Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Rahma Elwada Razak. Di sini saya akan menjelaskan terkait makna tajdid dalam perkembangan sejarah Islam. Baik, tajdid sendiri dalam perkembangan sejarah Islam merupakan pembaharuan. Nah, dalam bentuk apa saja? Bentuknya ada dua, yaitu bentuk pemikiran dan bentuk gerakan. Di mana dua bentuk pembaharuan tersebut merupakan reaksi atau tanggapan terhadap dua bentuk tantangan. Yang pertama yaitu internal dan eksternal. Nah, istilah tajdid digunakan pada konteks gerakan Islam modern. Di sini ada dua masa yang digunakan, yaitu pada masa Islam klasik atau pramodern, dan yang kedua yaitu pada masa Islam modern. Yang pertama, pada masa Islam klasik atau pramodern. Pada masa ini, istilah tajdid sering berhubungan dengan upaya purifikasi. Nah, purifikasi sendiri itu bertujuan untuk memperbaharui iman dan praktik para umat muslim. Dan tajdid memiliki makna memperkuat dimensi spiritual secara iman maupun praktik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pada masa Islam modern. Pada masa ini, tajdid memiliki dua kecenderungan, yaitu kecenderungan salafi dan kecenderungan modernis Islam. Tajdid pada masa ini merupakan upaya para salafi dan modernis Islam untuk memperkenalkan pengaruh Islam dalam kehidupan muslim. Nah, kecenderungan yang pertama yaitu kecenderungan gerakan salafi. Kecenderungan ini memiliki identik dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak berkaitan dengan pengaruh barat. Yang kedua, mengutamakan pemurnian akidah dari TBC. Yang ketiga yaitu berusaha membersihkan praktek dan pemikiran keagamaan dari unsur-unsur asing yang dengan cara fokus atau menekankan ketauhidannya. Yang keempat, ziarah dan pensucian wali ditolak karena mengandung kemusyrikan. Dan yang terakhir, orientasi pada kecenderungan ini lebih fokus pada akidah dan ubudiyah. Nah, yang kedua yaitu kecenderungan gerakan reformis modernis. Yang pertama yaitu gerakan ini mengkritik kebutaan dunia muslim dalam melihat cara barat berhasil maju. Yang kedua, gerakan ini berkaitan erat dengan dunia barat. Yang ketiga, gerakan ini berusaha merespon tantangan sebagai akibat kontak dengan dunia barat. Dan yang keempat, kemajuan Eropa tidak lepas dari pengaruh kontribusi dunia Islam ataupun Arab. Yang kelima, mengakui peran akal bahkan menolak bahwa akal tidak sesuai dengan iman. Dan yang terakhir, pembaharuan atau tajdid akan gagal apabila jika ulama muslim terus-menerus menganjurkan taklid, yang mana taklid itu menyebabkan stagnasi pada kemajuan Islam. Selanjutnya, perhatian utama para reformis. Perhatian utama para reformis sendiri meliputi seperti perbaikan pendidikan, status perempuan dalam masyarakat politik, nasionalisme, dan upaya modernisasi. Kemudian perbaikan pendidikan sendiri itu meliputi penyerapan sains, kemudian ada temuan-temuan baru ke dalam kurikulum institusi belajar Islam, ada juga modernisasi pendidikan sipil dengan tujuan untuk memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, untuk menundukkan perempuan pada posisi yang adil, reformis menolak menganggapan inferioritas mereka dalam bidang sosial dan hukum. Ketertindasan perempuan di dunia Islam adalah hasil dari kebodohan dan salah tafsir terhadap teks-teks Islam. Nah, selanjutnya juga ada reformis juga memandang keyakinan bahwa ulama tidak harus tunduk pada penguasa politik kecuali dalam hal-hal yang berbahaya bagi kepentingan muslim. Nah, ulama juga hanya boleh tunduk pada Tuhan, tidak boleh pada penguasa hanya demi upah maupun hadiah. Ulama juga harus berpikir independen dan tahan terhadap tekanan politik, di mana ulama tidak boleh tiba-tiba berubah pikiran hanya karena mereka terdesak urusan politik. Kemudian reformis juga akhirnya mengkaitkan upaya pembaharuan dengan kesadaran nasionalisme bangsa muslim untuk menentang penjajahan Eropa dan mendirikan negara atau bangsa-bangsa yang berdaulat. Dengan demikian, pembaharuan meliputi dimensi internal dan eksternal, dan kedua dimensi ini harus didekati secara simultan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.